Ibu bapak sekalian, kajian hari ini memang kami sampaikan dalam rangka yang pertama, menumbuhkan semangat beramal di hari tua. Ya, jadi tetap semangat, tetap sehat untuk beramal di hari tua. Kemudian memotivasi untuk mempersiapkan akhir kehidupan dengan amal saleh. Kadang-kadang ada kalimat tua-tua keladi pangapunten. Semakin tua semakin medeni gitu katanya. Ya, karena rasa syukurnya kurang, gampang marahnya, gampang tersinggung, sehingga putra-putranya semakin harus hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan waktu kita, jam kehidupan kita itu tidak peduli tua atau muda. Jadi jam kehidupan itu terus berjalan, berhentinya kapan kita tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu monggo saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada ibu bapak sekalian, agar sampai sepuh ini majelis ilmu tadi walaupun sudah sepuh tapi tetap menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu ternyata ilmunya lebih baik daripada ibadah sunnah. Ya, kenapa lebih baik? Karena ilmu itu memberi manfaat yang lebih luas. Ya, kalau kita punya ilmu, kemudian bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bisa diberikan kepada orang lain. Menjadi ilmu yang bermanfaat, salah satu yang akan kita bawa setelah di alam nanti, alam beda nanti. Kemudian kenapa ilmu menjadi lebih baik daripada sunnah? Karena menuntut ilmu itu merupakan amalan cepat menuju surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini saya bisa sowan yang kedua kali Mbak menawi nggih, yang kedua kali. Alhamdulillah, kita syukuri hari ini, kita syukuri nikmat sehat dan sempat untuk bersilaturahim. Kemudian syukur yang kedua, kita masih diberikan kesempatan di majelis ilmu di ruangan ini. Ibu bapak sekalian, salawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang kita nantikan di syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu bapak sekalian, pagi hari ini mungkin tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Dwi, pertemuan kedua setelah Lebaran ya. Ya, kalau yang pertama pasti kemudian ada semacam halal bihalal atau hikmah halal bihalal oleh Pak Arif. Saya singgol sedikit saja kaitannya dengan itu, nanti kita masuk ke beberapa belajar beberapa materi yang lain. Ibu bapak sekalian, halal bihalal itu implementasinya hanya di Indonesia. Di negara lain tidak ada ya. Guyonannya kalau di Arab itu kalau kita jalan ada yang sedekah kurma halal, ambil di halal, itu guyonannya begitu, halal ya. Nah di kita itu memang kemudian yang pertama adalah mempererat silaturahim ya, mempererat silaturahim. Ke budaya Indonesia ini kemudian saling mengunjungi, budaya mudik untuk ketemu orang tua, kemudian saudara-saudara yang tidak pernah ketemu kita kunjungi untuk saling silaturahim. Nah, silaturahim ini memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua adalah saling memaafkan.
Di Lebaran itu biasanya kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, dan kita sendiri minta maaf dan memaafkan. Ya, dua-duanya sama-sama berat di dalam hati. Minta maaf itu berat nek ora ikhlas. Pangapunten Bapak, biasanya nek bapak-bapak kon nyuwun ngapura kali ibune niku sok rada abot sithik. Gengsi ngoten nggih Pak. Semoga saja tidak gitu ya. Minta maafnya berat. Lebih berat lagi memberikan maafnya. Nah, mungkin secara lisan terucap nek neng desa nika bahasa yang paling mudah ngaturaken sugeng riyadi sedaya kalepatan nyuwun pangapunten. Orang sepuh kita menjawab, ya podo-podo, salahmu salahku lebar luar dino bakdo iki, muga-muga doa-doa macam-macam gitu ya. Lesannya terucap, tapi belum tentu hatinya ikhlas. Nah, yang penting adalah saling memaafkan itu ikhlas ya. Dimaafkan betul sehingga plong betul, karena ternyata kalau kita benci dengan seseorang itu bahasa dagangnya rugi. Kita kelingan terus dengan yang kita benci, yang dibenci tidak tahu, tidak pernah kelingan kita. Itu bahasa dagangnya ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan nilai-nilai keislaman ya, jujur, kejujuran, kemudian takwa dan lain sebagainya. Kata Ustadz, bulan Syawal itu bulan peningkatan. Tetapi peningkatan itu akan baik kalau dimulai dari bulan Sya'ban, Bapak Ibu sekalian. Bulan Sya'ban kita persiapkan, kemudian bulan Ramadan ini adalah bulan diklat, bulan pelatihan, bulan ditempa semuanya. Makanya saya matur, yang paling berat setelah Ramadan itu karena kita kadang-kadang satu Syawal itu merupakan titik akhir ibadah maksimal. Nah, kalau di Bapak Ibu tindak haji, tindak umrah pas Idul Fitri, puncaknya di Arab itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita puncaknya satu Syawal sampai 7 hari berikutnya. Nah, ini sedikit perbedaan. Di sana mulai malam 21 sampai malam 30 masjidnya penuh sesak. Begitu sholat Id sorenya sudah kosong. Begitu. Nah, kalau kita satu Syawalnya yang penuh. Pertanyaan saya, di puasa ini kan kita dilatih kejujuran, disiplin. Sing paling disiplin nek pas buka. Nggih Bu, begitu nging langsung nunjuk. Nah, yang lain kadang-kadang tidak disiplin. Ya, masih kemudian kosak-kosek. Kemudian di bulan Ramadan itu kita kenapa saya matur di saya matur bulan diklat? Karena memang kita didiklat betul. Pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Makanya saya jamin begini kalimatnya. Kalau kita bulan Ramadan saja tidak khatam 30 juz dalam satu bulan, saya yakin 95% di bulan yang lain tidak akan khatam. Wong bulan Ramadan sing dikei iming-iming akeh banget wae ora khatam, apalagi di bulan yang lain. Kemudian ini susahnya lagi, ajaran kita pada saat bulan Ramadan itu setan dibelenggu gitu. Ya, setan dibelenggu. Pertanyaannya, setan dibelenggu itu masih bisa menggoda kita atau tidak? Ternyata masih, Ibu Bapak sekalian. Nah, saya ibaratkan berlari. Setan itu ditaleni sikile, tangannya ditaleni, kemudian balapan lari dengan kita pakai sepatu ket, pakai training, pakai pakaian olahraga, larinya 30 km. Otomatis kita itu banter karena setan ditaleni sikile. Muncul masalah pada KM 20. Kilometer 20 kita saking cepatnya, terawih kita tepat, barisan panjang sampai bawah, tadarusnya masih semangat. Di KM 30 kita lelah.
Kemudian istirahat. Kenapa lelah? Karena nyiapkan isi stoples. Ya, persiapan, wah kok Pak kayak durung tak belanja ke iki, mikir dunianya. Sehingga terlelap. Barisan tarawih mengalami kemajuan. Yang tadinya 5 soft jadi 3 soft, gitu kan? Maju nih, maju. Nah ini terlelap, kita terlelap. Nek terlelap, kesalip ibu bapak dengan yang ditaleni sikile sama tangan ini. Nah akhirnya 10 hari terakhir itu kadang-kadang kita terlena. Padahal itulah waktu-waktu afdal 10 hari terakhir untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menanamkan nilai-nilai Islami, jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah menciptakan lingkungan yang kondusif. Ibu nek kira-kira pas arep duka karo bapake nek bulan Ramadan sok ngempet, aja nesu. Nggih, Bu. Bapak juga begitu. Ora berkenan arek nesu dadi ra sida, diempet. Sehingga kondisi keluarganya menjadi baik, menjadi betul-betul kondusif. Kebiasaan habis sholat fardu baca Al-Quran, ada yang 2 lembar, ada yang 4 lembar, ada yang 6 lembar, ada yang 1 juz, bahkan ada yang 2 juz. Kita sudah punya target masing-masing. Pokoknya Ramadan ini aku rek khatam ping 7, Ramadan ini aku rek khatam ping 3, atau Ramadan ini khatam ping 4, atau sekali. Masing-masing punya target. Nah, di hari-hari terakhir biasanya kemudian terus berjalan, situasinya kondusif, rumahnya ada suara-suara deres Al-Quran dan lain sebagainya, kondusif suasana. Itu implementasinya, tujuannya. Kemudian yang kedua, yang terakhir adalah menambah fase bersyukur kepada Allah Subhanahu, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nek tenggene piantun Jawi itu ada, kalau sering kita dengar adalah 4L ya. Lebar, lebur, luber, dan labur. Newang Jawi. Labur itu narik bodo diceti, rumahnya dicet dilaburi. Kemudian luber itu zakat fitrahnya keluar, sodakohnya keluar. Lebar itu memaafkan, gitu ya. Kemudian lebar itu selesai puasa, mohon maaf. Lebur itu yang saling memaafkan. Lebar itu sudah lebaran, puasanya sudah selesai, sukses, kembali ke fitri. Nah, dari itu Bapak Ibu sekalian, non sewu, hari ini kami menyampaikan semoga bermanfaat, beramal di hari tua menuju husnul khotimah. Nyuwun pangapunten ya, karena ini untuk referensi kita yang tadi saya matur Pak Dwi memang jamaahnya kasepuhan semua. Oh nggih Pak, usianya sudah kasepuhan semua. Ibu Bapak sekalian, kajian hari ini memang kami sampaikan dalam rangka yang pertama, menumbuhkan semangat beramal di hari tua. Ya, jadi tetap semangat, tetap sehat untuk beramal di hari tua. Kemudian memotivasi untuk mempersiapkan akhir kehidupan dengan amal saleh. Kadang-kadang ada kalimat tua-tua keladi pangapunten. Semakin tua semakin medeni, gitu katanya. Ya, karena rasa syukurnya kurang, gampang marahnya, gampang tersinggung, sehingga putra-putranya semakin harus hati-hati. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan waktu kita, jam kehidupan kita itu tidak peduli tua atau muda. Jadi jam kehidupan itu terus berjalan, berhentinya kapan kita tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu monggo saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada ibu bapak sekalian, agar sampai sepuh ini majelis ilmu tadi walaupun sudah sepuh tapi tetap menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu ternyata ilmunya lebih baik daripada ibadah sunnah. Ya. Kenapa lebih baik? Karena ilmu itu memberi manfaat yang lebih luas. Ya, kalau kita punya ilmu,
kemudian bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bisa diberikan kepada orang lain, menjadi ilmu yang bermanfaat, salah satu yang akan kita bawa setelah di alam nanti, alam beda nanti. Kemudian kenapa ilmu menjadi lebih baik daripada sunnah? Karena menuntut ilmu itu merupakan amalan cepat menuju surga. Ya. Kadang-kadang kita punya ilmunya tetapi agak susah mempraktekannya. Nah, oleh karena itu memang ilmunya penting, praktek tanpa ilmu ngawur, kemudian ilmu tanpa praktek juga tidak ada gunanya. Oleh karena itu monggo kita bareng-bareng belajar. Ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan. Jadi setiap kali kita berkata itu dengan ilmu, kemudian dikatakan, dengan kemudian diperbuat. Hati-hati dengan kebiasaan, hati-hati dengan perkataan, karena kalau perkataan itu akan berubah menjadi kebiasaan. Kalau kebiasaan itu menjadi, kita akan menentukan nasib kita, ya. Kemudian yang terakhir, duduk di majelis ilmu itu merupakan sebab terampuninya, salah satu sebab terampuninya dosa, ya, terampuninya dosa. Ibu bapak sekalian, kembali ke jam kehidupan kita terus berjalan. Nuwun sewu, usia tua adalah fase hidup yang penuh berkah jika kita jalani dengan amal dan ibadah kita. Ya, sekali lagi, usia tua adalah fase yang penuh berkah jika dijalani dengan amal dan ibadah kita. Meski fisik kita itu mulai kemudian melemah, ya, kesempatan untuk berbuat kebaikan itu tidak pernah tertutup, tidak pernah ditutup, ya. Justru di usia sepuh, usia senja adalah momen yang terbaik untuk memperbanyak bekal menuju kehidupan yang abadi. Oleh karena itu sekalian tadi sampaikan, mari kita bersemangat, tetap semangat untuk beramal saleh, beramal baik, beribadah, tapi jangan lupa tetap bahagia. Carane bahagia pripun, ada caranya. Bahagia itu ternyata juga tidak hanya karena sugih duit. Nah, nek cah nom kan kathok ireng, klambi ireng, sandal jepit, kacamata. Aku seneng, kowe seneng, ora ndek duit ora apa-apa. Ngapusi nggih Pak. Ngapusi. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di usia tua hukumnya wajib bahagia. Wajib bahagia. Nah, usia tua bukan beban. Bukan beban. Ya. Khairun nas man tala umuruhu wa hasna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang diberikan umur panjang dan baik amalnya. Makanya kalau kita berdoa dilengkapi, walaupun Allah itu sudah pirsa, ya Allah berikanlah kami umur panjang. Di pertemuan lalu mungkin sudah sampaikan, kalau kita sudah memilih 2 di antara 3 yang baik. 1 umur panjang, baik ini. Yang kedua sehat walafiat. Yang ketiga kaya raya. Ini baik semua kan? Tapi pilihlah 2. Umur panjang, sehat walafiat, ning ra duwe apa-apa. Sehat walafiat, kaya raya, ning sesuk meninggal. Gitu? Kan angel kabeh niku, milih loro di antara 3 yang baik semua. Tapi mungkin kalau harus milih sehat walafiat dan umurnya panjang. Tetapi ingat doanya, berikanlah kami umur panjang yang barokah, yang tetap bisa melaksanakan sholat 5 waktu minimal itu. Percuma umur panjang kalau tidak bisa melaksanakan sholat. Jadi piantun sepuh kita selalu kemudian dungane nek umur panjang iso sholat. Sing paling berat nek umure dawa ning ora iso sholat. Gitu. Jadi sekali lagi usia tua harus bahagia, ya. Panjang umur itu merupakan tanda kasih dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memperbanyak ilmu, memperbanyak amal, bertobatlah setiap waktu karena jam kehidupan kita tidak pernah tahu sampai
kapan. Kemudian usia tua harus bahagia. Kenapa harus bahagia? Kita harus selalu mensyukuri. Caranya bahagia itu asal qanaah, bersyukur, selesai masalahnya. Pertemuan lalu apapun yang terjadi dalam hati kita ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, selesai. Ya, jadi penuh rasa syukur, bukan banyak keluh kesahnya. Iku njuk sesuk priye. Jadi sing marake kita itu kadang-kadang tidak bahagia, itu namanya satu sedih, dua khawatir. Sedih itu refleksi masa lalu. Kok wis kok njuk dadine koyok ngene, njuk sedih, njuk mikir kedawan gitu. Khawatir engko gek ngene sesuk ya, engko gek ngene, padahal belum tentu terjadi. Itu yang marake kita bahagia itu dua itu, Bu. Sedih dan khawatir. Jadi sedih itu refleksi masa lalu, kemudian khawatir itu kekhawatiran terhadap masa yang akan datang. Padahal kita tidak akan pernah tahu 5 menit yang akan datang, 10 menit apalagi besok pagi, apa yang akan terjadi di diri kita tidak akan pernah tahu. Ya. Itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah usia tua adalah nikmat, bukan beban. Usia tua adalah harus bahagia. Gitu. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak sekalian, kebahagiaan di hari tua bersumber dari hati yang tenang. Bahasa kami adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur apapun yang diterima. Ya, ini sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu ayat Al-A'raf ayat 28 ini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum dzikrillah. Ala dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati kita akan selalu tentram. Itu sudah janji Allah begitu. Ya, nek teng medsos niku kan ngaten. Dokter tidak pernah berjanji setelah minum obat akan sembuh, gitu ya, di medsos anak kecil yang bicara itu. Tapi Allah berjanji, perbaikai sholatmu maka kehidupanmu akan lebih baik, gitu, akan diperbaiki. Nah, ini beriman dengan hati mereka yang menjadi tentram dengan selalu mengingat Allah. Kebahagiaan bukan daripada harta atau kekuasaan atau kekuatan kita, bukan. Bapak Ibu, saya tadi mungkin Bapak Ibu perso saya datang pakai AA21 ya, AA21. Pak Ripto ki sejahtera. Iya. Kenapa sejahtera? Nek esok diambil mobil, karena mobil itu tidak pernah saya bawa pulang. Nek esok diambil mobil, nek bensine entek diisi, nek lunga-lunga DL disangoni, sejahtera Pak. Tapi apakah saya bahagia? Itu saya sendiri yang tahu. Ya, sehingga belum tentu orang yang sejahtera itu bahagia. Tergantung sejauh mana kita mensyukuri apa yang kita terima. Ya. Kebahagiaan bukan dari harta, bukan dari kekuasaan, tetapi dari cara kita bersyukur, cara kita menerima, cara kita qanaah, sehingga ketenangan batin kita muncul. Nah, kadang-kadang bahasa kasare saya setuju pangapunten ini, bahasa kasare rada ndablek sithik gitu ya. Ana apa-apa ya sudah, biarin aja. Itu memang Allah sudah membuat cerita seperti ini gitu. Sedih sok sedih. Ibarat berjalan kok kesandung itu ya aduh tenan gitu ya. Tetapi tinggal sikap kita. Aduh itu akan jempolnya sing lecet itu akan dibungkus tensoplas kemudian jalan lagi, atau melihat luka di jempol terus ndodok anteng di situ dengan sedih meratapi lukanya. Nah, ini tergantung kita. Saya mengajak kepada diri saya sendiri, monggo pasti karena kita mungkin sudah berusia ke sana, saya yakin sudah dilakukan semua. Hari ini hanya mungkin saling mengingatkan. Ya.
Orang tua yang dekat dengan Allah tidak akan merasa kesepian walaupun sendiri. Makanya kadang-kadang mungkin ibu sudah menjalani, diaturi nenggone putrane moh aku rek nang omah. Orang tua saya itu sampai mohon maaf, rumahnya itu saya biarkan patah usuknya bocor dengan harapan biar kerso ke rumah saya. Tetap tidak kerso. Ya, tidak kerso. Kalau kemudian dia merasa dengan Allah nek ditakoni njuk sapa sing ngancani Bu? Kancani Gusti Allah. Gitu ya. Tidak merasa sendiri karena dia selalu merasa Allah menjaga, Allah melihat saya dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, kebahagiaan di hari tua bersumber dari hati yang tenang. Lain syakartum la azizanakum wa lain kafartum inna azabi lasadid. Ya, jadi bagaimana hati kita selalu bersyukur apa yang kita terima. Kemudian yang ketiga, untuk kemudian berbahagia beramal soleh di hari tua adalah jaga hubungan dengan keluarga dan sesama. Kalau dengan tetangga, orang tua kita mengatakan pager mangkok kuwi luwih kuat daripada pager besi. Pirsa nggih Bu, pepatah itu pirsa ya. Artinya kalau kita masak, membawa mangkok dibawa ke tetangga-tetangga, dibagi, itu lebih kuat daripada pager besi yang kita pasang di rumah kita. Karena tetangga kita akan ikut mengamankan dalam tanda kutip menjaga rumah kita. Itu karena itu. Oleh karena itu dengan menjaga hubungan dengan keluarga dan sesama itu, maka di usia lanjut kasih sayang tetap ada, silaturahmi tetap menjadi sumber kebahagiaan. Sak menika kan usumipun reuni nggih Bu, Pak. Ya, nek lebaran niku do reuni SMP no SMA. Saya itu kalau ikut reuni teman-teman SMP, ya rumangsane kayak balik sekolah SMP. Gitu. Jadi guyonan bahagia melupakan semuanya kadang-kadang. Itu bukti silaturahim itu menjadi bahagia. Ya. Man akhoba an yubsaqalahu lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahmi. Itu hadis Nabi lewat riwayat Bukhari Muslim. Ya, kita pahami bersama, yakin bahwa di usia lanjut itu silaturahim, hubungan baik dengan keluarga, berkasih sayang, bersilaturahmi menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Nah, pangapunten Ibu, saya nyuwun praktek ilmu sing sederhana tetapi kok kayane ana gunane. Jadi Bapak Ibu begini, tangannya dipetokke jendike sama jendike, kemudian jempol sama jempol dan petok ngaten nggih. Kemudian jari yang tengah ditekuk sampai begini. Ditekuk sampai petukan ros kali ros, lainnya petukan di begini ya. Sampun. Jari tengahnya ditekuk dulu sampai petukan. Kemudian bayangkan ibu jari itu adalah orang tua kita. Ya, telunjuk itu saudara kita, jari tengah itu diri kita sendiri. Ya, kemudian jari manis itu adalah suami atau istri kita. Jante itu adalah anak-anak kita. Sekarang jempolnya diubahke ngeten Bu. Saged. Artinya orang tua kita itu tidak akan selamanya bersama dengan kita. Ya. Sekarang telunjuknya digerakke ubahke begini, saged? Saged. Saudara-saudara kita juga punya cita-cita masing-masing, meniti karir masing-masing. Nasibnya ditentukan oleh Allah masing-masing. Kemudian jentiknya sekarang anak-anak kita kelingking digunakan bisa? Bisa. Anak-anak kita juga punya cita-cita sendiri-sendiri, meniti karir sendiri-sendiri, kita doakan dengan pekerjaan yang barokah dunia akhirat. Sekarang jari manisnya diubahke, coba bisa atau enggak?
Nggak bisa. Nggak bisa kan? Ternyata pasangan kita itu yang akan menemani kita sampai kemudian kita mati. Niku ilmu sederhana otak-atik gathuk ning pas. Jari manisnya digerakkan nggak bisa. Ya karena memang kita tidak akan pernah bisa pisah. Kita dijodohkan oleh Allah. Cita-citanya bapak dulu kalau muda kan cita-citanya punya istri yang cantik, rambutnya panjang, kulitnya putih, bodinya aduhai, gemati sama suami, gemati karo anak, gemati karo mertua, pinter masak dan lain sebagainya. Nggih, Pak. Nggih. Tapi adakah di dunia itu? Mungkin ada. Kemudian pada saat nikah ternyata kita dapat istri kita seperti itu. Apakah kemudian yuk kita menyesal? Kok dikai bojo iki? Kan enggak. Ya kan? Nah, itulah kemudian menjaga hubungan baik. Kita sudah sepuh Pak, Bapak, Ibu, pangapunten. Kadang-kadang kita tinggal berdua. Bahkan mohon maaf, saya itu mungkin ada yang sendirian, gitu ya. Tinggal berdua dengan istri, dengan suami di rumah, anak-anak kita sudah keluar. Maka menjaga hubungan baik di dalam keluarga itu menjadi hal yang kemudian menjadi amal saleh, menjadi hidup kita bahagia. Itu yang ketiga Ibu Bapak. Jadi bagaimana kita beramal di hari tua menuju husnul khotimah. Kemudian yang dari itu semua banyak hal yang kemudian harus kita pedomani Ibu Bapak sekalian. Ayat ini juga sudah kami sampaikan pada saat kami menyampaikan hayatan thayyiban di beberapa pertemuan beberapa waktu lalu. Man amilan sholiha min dzakari aw unsa wa huwa mu'minun falanahyiyannahu hayatan thayyiban walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl 97. Nanti Bapak Ibu bisa dibuka. Di situ secara implisit Allah tidak menyebut batas usia. Tidak disebut. Hanya disebut barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, tidak ada usianya berapa. Sepanjang dilakukan dalam keadaan beriman, maka akan diberikan kehidupan yang lebih baik. Tidak ada batasan usia. Artinya setiap hamba punya kesempatan selama kita masih hidup, kapan saja. Itu. Jadi beberapa yang mungkin kita pelajari seperti apa beramal soleh itu tidak ada batasan waktunya, tidak ada batasan waktunya. Ibu Bapak kalau boleh saya cerita, tapi mboten napa-napa ini hanya sebagai apa ya, kaca kita yang kadang-kadang kita pengen apapun kan, kalau kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi husnul khotimah gitu ya. Walaupun secara lahiriah itu kita tidak tahu pastinya itu husnul khotimah atau tidak. Saya punya kawan asmani Pak Samidi. Ada yang ketepang piantun katekan. Hari Jumat dia khutbah di Masjid Al-Furqon Ngadirejo sebelah pasar itu. Kemudian dia sholat Jumat di situ, kemudian masih melaksanakan ba'diyatan Jumat di situ. Setelah selesai, karena beliau itu daleme katekan khutbah di Ngadirejo, kemudian ngobrol di dalam masjid, dikasih teh oleh pengurus masjid. Jatuh di situ, meninggal di situ. Ya. Satu lagi Pak Kiai Tolha Ngadirejo. Bapak Ibu pasti perso. Sedone pas khutbah Idul Fitri, selesai khutbah turun dari mimbar, jatuh langsung sedo. Kadang-kadang itulah Bapak Ibu, mboten meden-medeni, karena itu akan kita akan ketemu semua. Kita akan ketemu semua.
Artinya kita itu kemudian di dalam ayat berikutnya, di dasar berikutnya, bahwa kita akan dimatikan pada kebiasaan kita. Ya, maka biasakanlah kita dalam suatu hal yang baik. Kalau kemudian ada lima amalan yang mungkin bisa kita lakukan, satu, agar kita punya kebiasaan yang baik, sholat tepat waktu. Dijabarkan oleh para ulama, sholat di awal waktu. Kalau tepat waktu itu ya isawai diartikan di akhir waktu, masih tepat waktunya. Tapi lebih dijabarkan sholat di awal waktu. Kalau kamu sholatnya terlambat, maka Allah akan mengirim rezeki kepadamu terlambat. Itu. Jadi jangan terlambat. Kemudian yang kedua adalah perbanyak istighfar. Nah, istighfar itu hal yang mudah, astagfirullahaladzim, tetapi susah dilakukan. Ibu bapak, saya nyuwun pangapunten, kadang-kadang tasbih yang ibu senang mungkin pakai digital, ya, klik 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 klik, yo tili angkone, sedina iki aku wis ping 100, klik klik klik. Saya kok kurang setuju, mohon maaf saestu, tidak pateno cocok. Karena apa? Karena kita hanya ongko sing dipikir ongko jumlahnya wis piro. Makanya kadang-kadang saya lebih suka tasbih yang begini, walaupun ini 33 atau 100 monggo. Hanya ingin mengingatkan, begitu rogoh kantong nyekali tasbih, kemudian bibir kita dibasahi dengan astagfirullahaladzim. Teringat, hanya untuk pengingat saja. Rasah ditung karo Gusti Allah niku rasah ditung, luwih akeh luwih apik. Ya. Kalau kemudian kita jalan-jalan 2 langkah itu 1 kali astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim 2 langkah, berarti kalau kita jalan-jalan pagi 4.000 langkah itu kita sudah ucapkan 2.000 kali. Ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu di hari tua. Jadi sholat tepat waktu, perbanyak istighfar, kemudian banyaknya bersedekah dan beramal saleh. Itu kebiasaan-kebiasaan yang mungkin bisa kita lakukan. Di samping kita masih diberikan kesempatan umur panjang, bisa bertaubat di setiap waktu. Kemudian ibu bapak sekalian, kadang-kadang orang tua kita itu usia tua adalah sebuah peringatan, ya, peringatan. Ada di salah satu Al-Quran, di Al-Fatir 37 kurang lebih artinya begini: bukanlah kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan bukanlah telah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan. Ya, apa? Awalan umarmirkum ma yatadzakkaru fiha min tadzakkar wa ja'akumun nadir fadzuqu fama lidzalimina min nasir. Bukanlah kamu telah memanjangkan umurmu, kami telah memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir. Dan bukanlah telah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan. Siapapun yang memberi peringatan. Karena budaya mengingatkan ke dalam kebaikan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, luar biasa. Panjang umur adalah kesempatan untuk kembali memperbanyak amal. Ya. Mungkin saya termasuk orang yang terlambat. Wah, nom-nomane siayaan tekan ngendi-ngendi mempekerjakan sesuatu yang mungkin kurang manfaatnya, walaupun tidak menceng-menceng banget gitu. Menceng banget. Contoh cerita awak kula dhewe Bu, Pak. Dulu pas muda itu teman-teman saya pernah bergabung dengan teman-teman yang suka begini. Suka mabuk. Katanya kalau mabuk enak banget. Kemudian tak pikir, saya mencoba. Enak-enak di to mabuk kuwi. Gitu. Kemudian saya coba minum bersama teman-teman itu. Ya. Pulang sampai di rumah, buka pintu, nabrak-nabrak kursi.
Dengkulnya garese melejat-melejat kabeh. Tapi saya masih setengah sadar itu. Kemudian saya berpikir, enak-enak ndi? Wong Bali arek turu wae nabrak-nabrak kursi gitu ya. Enak-enak ndi? Alhamdulillah sampai hari ini saya belum pernah mabuk lagi, Bu. Ya, tidak pernah menyentuh minuman keras. Apalagi sing jenenge koplo, pil, apalagi kok makan, lihat barangnya saja saya belum pernah. Gara-gara saya mencoba mabuk enak-enak ndi ternyata tidak enak. Gitu. Oleh karena itu adalah sebuah peringatan bagi kita. Ya, sebuah peringatan. Dan bukanlah telah datang kepada kamu seseorang yang memberi peringatan, siapapun orangnya. Budaya mengingatkan itu menjadi luar biasa. Pernah kami singgung carane pripun mengingatkan. Bagaimana manajemen sholat, cara mengingatkannya orang sholat itu seperti itu. Nah, imami salah, imam sing putri tepuk tangan pelan-pelan, yang kaku subhanallah pelan-pelan. Itu etika. Orang wong mengingatkan sholat subhanallah nggak ada. Kayak orang demo nggak ada. Atau tepuk tangan seperti ngeploi doro, nggak ada juga. Itu sebuah etika. Sehingga di dalam Quran surat Al-Fatir ini sudah disebutkan, dan bukanlah telah datang kepada kamu seseorang yang memberi peringatan. Siapapun yang memberi peringatan, Nabi Muhammad yang pertama memberi peringatan kepada umatnya. Ya, itu. Kemudian mungkin orang tua kita dan lain sebagainya. Sehingga kesimpulannya panjang umur adalah kesempatan untuk kembali memperbanyak amal soleh kita. Ya, itu yang kedua Ibu yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang ketiga saya sampaikan keutamaan husnul khotimah. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Ibu bapak mungkin pernah mendengar cerita orang ahli ibadah tapi meninggalnya pada saat peristiwa yang dalam tanda kutip kurang baik. Orang yang tidak pernah ibadah kemudian pas berbuat baik meninggal. Ya, meninggal gitu ya. Sehingga amalan terakhir itu menjadi penentu. Maka jangan pernah jangan pernah menyerah beramal sampai akhir kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan pernah. Karena di hari tua itu sudah kemudian diperingatkan tadi, semuanya tergantung ridho Allah. Ibadah yang kita lakukan itu hanya sebuah ikhtiar untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tanpa ikhtiar pun kita juga tidak akan sampai ke sana. Yang ikhtiar saja belum tentu, apalagi yang tidak ikhtiar. Sehingga ibu bapak sekalian, Allah akan mematikan kita pada sebagaimana kebiasaan kita. Maka kebiasaan kita perbaiki pada diri kami sendiri, ibu bapak sekalian, menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Sekali lagi, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Amalan terakhir yang menjadi penentu, maka jangan pernah menyerah beramal sampai akhir hayat kita. Ya. Kadang-kadang satu hal saja, sedekah itu sok iman-iman gitu ya. Saya kadang-kadang sok anomali. Saya itu nyuwun pangapunten kepada sesepuh, para kiai, para ustadz yang rawuh di ruangan ini. Kadang-kadang konsep saya sok rada beda. Contoh, sedekah itu kudu ikhlas. Walaupun kecil tapi harus ikhlas. Itu yang menjadi pahala kita. Tapi kalau mau memulai, saya sarankan tidak harus ikhlas, tapi sing penting lakukan dan banyak. Latihannya pripun Bapak Ibu sekalian, dompetnya dibuka hari ini, uang yang terbesar di dalam dompet itu berapa? Kalau yang terbesar 20.000, ambil yang 20.000. Kalau yang terbesar itu 50.000, ambil yang 50.000. Kalau yang terbesar itu 100.000, ambil yang 100.000. Sedekahkan.
Bismillah sedekah, niatnya baik sedekah. Ono ati ora ikhlas sithik kok 1.000 ya, isih butuh iki, isih butuh iki, isih butuh iki. Tapi kalau itu dilakukan terus nanti akan terbiasa, kehilangan 1.000 itu biasa. Dan pasti Allah akan menggantinya. Tidak ada orang miskin karena sedekah. Ini contoh amalan kemudian pada saat yang harus kita lakukan. Saya berikan cerita, mungkin cerita ini sudah pernah diceritakan oleh ustadz-ustadz yang lain. Ada sahabat Nabi bernama Abdurrahman bin Auf. Dia saudagar kaya, kaya raya semuanya punya. Orang lain pengen kaya, tetapi Abdurrahman bin Auf ini pengen miskin. Kenapa pengen miskin? Karena dia takut mempertanggungjawabkan hartanya di hadapan Allah. Diperoleh dari mana, dibelanjakan untuk apa? Pertanyaannya kan hanya dua itu kalau masalah harta. Ya. Kemudian dia sedekah setiap hari di Mekah. Sedekah setiap hari di Mekah dan Madinah. Ya. Dengan harapan harta saya akan saya menjadi miskin, saya menjadi tidak punya. Suatu saat di Madinah semua kurma Madinah itu busuk semua. Hasil bumi berupa kurma di Madinah semua busuk semua. Sehingga saudagar-saudagar yang berpedagang masalah kurma, orang Madinah yang berkecimpung di masalah kurma ini sedih semua. Abdurrahman bin Auf bawa semua hartanya, bawa semua uangnya, dibelilah kurma busuk itu dengan harga kurma baik. Ya. Kan kurma busuk sudah tidak laku, kemudian saudagar pada sedih. Sehingga dia datang membawa hartanya, semua kurma busuk itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga kurma normal, kurma baik. Harapannya menjadi miskin. Beberapa hari kemudian oleh Allah didatangkan saudagar Persia. Dan orang Persia itu ada wabah penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali makan kurma busuk. Sehingga kurma busuk milik Abdurrahman bin Auf itu dibeli semuanya 10 kali lipat dari harga yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Itu bukti fakta bahwa kita sedekah, kita ikhlas kepada untuk memberi itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita yang dulu. Nah, Bapak Ibu saya yakin sudah pernah punya pengalaman. Aku nek kae ora tak tokke, iki mungkin ora teko. Gitu ya. Nek saya enggak bayar bantu dia, mungkin ini rezeki ini tidak datang. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, sehingga kami mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada Ibu Bapak sekalian, mari kita berkebiasaan yang baik. Karena Allah akan mematikan kita pada kebiasaan kita. Ya, nah, kita kan nggak tahu nih rodanya jamnya mau berputar sampai kapan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, keadaan meninggal sesuai dengan kebiasaan itu betul. Ya. Innahu man asya ala syai'in mata alaih. Sungguh siapa saja yang hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, ia pun akan diwafatkan di atas kebiasaan tertentu. Itu ditulis di kitab Ibnu Al-Katsir. Nah, ya. Sebagai insan yang beriman, maka sudah sepantasnya kita membiasakan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah, mengingat Allah, punya kebiasaan yang baik. Karena dijelaskan di situ. Jadi barang siapa saja yang hidup di atas suatu kebiasaan tertentu, ia pun akan diwafatkan di atas kebiasaan tersebut. Ini Bapak Ibu, sehingga review untuk diri kita sendiri agar kita kemudian mengingat Allah. Nah, dari semua yang saya sampaikan itu, kemudian pripun to carane bentuk-bentuk amalan kita di hari tua. Ya, pripun carane di hari tua. Satu, saling review, saling mengingatkan. Aku wis medurung ini coba. Satu, sholat dan ibadah wajib. Tetap menjaga sholat 5 waktu meski dengan duduk, dengan terbaring, dengan sakit, tetap harus sholat 5 waktu. Ya. Wajib sholat 5 waktu. Nah, kadang-kadang itu ditimbali atasan mau bilangnya, sini mas, neng ruanganku, oh siap,
langsung meluncur. Kemudian di hayya 'alas shalah, balangnya kusik. Wah, kusik ke adzan. Gitu. Ya. Bahkan kadang-kadang kita mau ngaji seperti ini, mohon maaf mungkin tadi ada yang terjadi. Kita mau berangkat menuntut ilmu nih. Atau berangkat mau kondangan, bareng-bareng ibu-ibu berangkat mau arisan. Diampiri, ayo Bu mangkat. Jawabannya, kusik tak sholat sejilid. Nek kusik tak sholat sih, aku belum sholat, isih luar biasa, masih bagus. Tapi kusik tak sholat sejilid. Di dalam sholat tidak ingat, wong wis kelingane wis dinteni wae. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, waladhdallin, amin. Banter banget itu. Biasanya subhanallah walhamdulillah, subhanallah kali dibaca 3 kali, ini dibaca 1 kali. Ya, itu. Banyak berdoa dan berzikir karena tidak membutuhkan kekuatan fisik yang besar. Doa dan zikir itu tidak butuh fisik. Ya. Sambil jalan bisa, sambil tidur bisa, sambil masak juga bisa. Gitu ya. Ibu bapak pernah cerita Imam Ahmad dengan pedagang roti itu? Pernah dengar? Ini kebiasaan yang satu lagi cerita, Mbak Menawi, ini ada manfaatnya agar kita beristighfar setiap waktu. Imam Ahmad itu dari Baghdad ke Basrah. Kenapa dia jalan sejauh itu dari Baghdad ke Basrah? Imam Ahmad itu ulama yang luar biasa, terkenal pada zamannya. Semua orang tahu, tetapi belum semua orang ketemu. Semua orang tahu Imam Ahmad seberapa besar namanya. Kemudian hatinya terdorong untuk berjalan ke Basrah. Jalan sejauh itu, Imam Ahmad juga sendiri tidak tahu kenapa hati saya ingin ke Basrah. Sampai di Basrah, dia istirahat di sebuah masjid, sholat, kemudian istirahat selonjoran di situ. Diusir oleh marbot nggih, nek kita nggih, penjaga masjid. Saya hanya seorang musafir ingin istirahat, tetap tidak boleh, dikeluarkan dari dalam masjid. Kemudian dia tiduran di serambi masjid. Penjaga itu masih mengusir, tidak boleh tidur sini, kamu harus keluar dari masjid. Pada saat penjahat itu ngusir, ada tukang roti di samping masjid, di sedekat masjid itu yang mendengar. Kemudian Imam Ahmad jalan keluar, tukang roti itu menghadang. Kalau saudara ingin sekedar istirahat, saya masih punya ruang untuk selonjoran, untuk istirahat, untuk tiduran. Diberikanlah tempat oleh tukang roti itu untuk selonjoran. Nek dhewe dikai dipanah untuk selonjoran di situ. Tetapi sambil istirahat, Imam Ahmad ini mengamati tukang roti. Semua gerakannya diiringi dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia menempa tepung dan seterusnya bekerja itu selalu mulutnya astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kemudian ditanya oleh Imam Ahmad, kamu setiap gerakan selalu astagfirullah? Iya. Manfaatnya apa? Astagfirullah dibaca setiap waktu itu. Tukang roti itu jawab, semua angan-angan saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali satu saya yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang belum dikabulkan? Saya pengen sekali ketemu dengan Imam Ahmad yang begitu besar, begitu terkenal itu. Tukang roti itu juga tidak tahu kalau orang yang datang itu adalah Imam Ahmad. Kemudian mereka berdua berpelukan sambil nangis. Allah mempertemukan kita. Imam Ahmad baru sadar bahwa hatinya kenapa didorong oleh Allah untuk ke Basrah, karena doa seorang tukang roti yang setiap waktu dipanjatkan. Ini Bapak Ibu, jadi bentuk-bentuk amalan di usia tua, berdoa, berzikir karena tidak membutuhkan kekuatan yang fisik. Astagfirullahaladzim itu kan tidak perlu kemudian kita minum, makan dulu, pemanasan dulu, mau naik zikir apa tangannya begini-begini dulu kan enggak ya, langsung begini. Kemudian yang kedua, kecuali sholat dan ibadah wajib, menjadi teladan bagi keluarga. Ya, menjadi inspirasi kesabaran, menjadi inspirasi berakhlak baik, menjadi inspirasi ketaatan. Nah,
Keteladanan ini agak susah. Kadang-kadang saya matur begini bisa, tetapi di dalam memberikan teladan mungkin tidak bisa. Ya, ini agak susah. Meninggalkan warisan bukan harta, tetapi ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah dan anak soleh. Itu yang kita tinggalkan. Nah, refleksi ibu bapak sekalian, saya sudah mendidik anak-anak saya dulu seperti apa ya? Jadinya seperti ini. Bapak putra punya putra papat kan werna papat, punya putra telu werna telu, gitu kan? Nah, anak soleh menjadi harapan kita, amal jariah menjadi harapan kita. Kalau kita bicara harta, harta itu ada 3 ibu bapak. Harta yang kita makan dan minum, kita nikmati setiap hari, yang pangapunten berakhir di toilet, ya kan? Kemudian harta yang kita nikmati setiap hari berupa yang kita manfaatkan untuk beli rumah, untuk beli mobil, untuk macam-macam. Itu, beli handphone dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah harta yang kita sedekahkan. Ukuran orang kaya bukan berapa besar yang dimiliki, tetapi berapa besar yang disedekahkan kepada orang lain. Ini. Jadi kalau dibagi 3 ya itu, yang dimakan dan minum, yang kita nikmati setiap hari berakhir di toilet, yang kita pakai untuk fasilitas kita, mobil, sepeda motor, baju, itu. Ibu mungkin ada baju yang sudah 3 tahun tidak dipakai ya Bu, ditumpuk di lemari 3 tahun nih sebeli ambune wis mampu lemari ora mampu wangi nek. Nah, harta yang terakhir adalah harta yang disedekahkan. Itulah amal jariah kita, Bapak sekalian. Ya, jadi yang pertama bentuk-bentuk amalan yang di usia tua, 1 sholat dan ibadah wajib. Kemudian yang kedua menjadi teladan bagi keluarga, menjadi inspirasi kesabaran, kemudian inspirasi berakhlak baik, tambah sepuh, tambah sabar, jangan tambah sensitif gitu ya. Apalagi kalau pas sakit itu sok sensitif gitu. Nah, lo pernah nek sakit gigi ya Bu. Kadang-kadang kita mau nyurati Megized, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Nek masih hidup tak surati itu penyanyi itu. Kemudian yang ketiga membaca dan mengajarkan Al-Quran. Membaca walau hanya 1 ayat pahalanya sangat besar. Membaca lancar 1 huruf pahalanya 1, tetapi membaca yang tidak lancar karena Allah memberikan penghargaan kepada orang yang belum lancar 1 huruf 2 pahalanya. Jadi yang tidak lancar jangan kemudian enggan untuk tidak membaca, ya. Nah, mengajarkan kepada anak cucu kita untuk bisa beramal jariah. Itu Bapak Ibu sekalian. Yang keempat adalah sedekah dan infak. Sedekah dan infak memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan yang terakhir, pangapunten tidak karena waktunya mepet, sudah jam 9 lebih, memperbanyak taubat, karena kita setiap hari itu kadang-kadang tetap melakukan sebuah kesalahan ya, sehingga tobat itu bisa dilakukan setiap hari. Bapak Ibu sekalian, pintu motivasinya adalah jangan kemudian kita meremehkan amal-amal kecil kita, karena bisa saja yang kecil itu menjadi sesuatu yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Ibu Bapak, dari Bapak Har untuk mendorong kita bermotivasi itu, jangan remehkan satu amal kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi itulah yang menyelamatkan kita di akhir hayat kita. Kemudian selama nafas masih ada, pintu amal masih terbuka. Ya, jadi tadi saya sampaikan amal soleh itu tidak tergantung umur, tidak tergantung umur. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang berbuat baik. Quran surat At-Taubah 120, usia tua bukanlah akhir dari amal-amal kita,
tetapi justru kemudian menjadi usia yang masa emas untuk memperkuat bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Teruslah beramal, karena sesungguhnya amal itu pasti sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibu Bapak sekalian yang mungkin hari ini bisa saya sampaikan. Nyuwun pangapunten kalau ada sesuatu yang kurang pas, kalau salah yaitu salah saya sendiri, kalau itu ada kebenaran adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ulangi sekali lagi, beramal di hari tua menuju husnul khotimah, tujuannya adalah tetap untuk kita semangat beramal, tidak ragu-ragu, tidak kemudian ngelokro dan lain sebagainya. Ngaten Ibu Bapak sekalian, terakhir karena saya minta di doa sekilas saja, doa sebenarnya yang mendoakan yang sepuh Ustadz yang sepuh, tapi tidak apa-apa, monggo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang telah lalu, berikanlah petunjuk ke langkah-langkah kami ke depan, berikanlah kami keikhlasan, kesabaran untuk bersyukur terhadap nikmat-Mu, diampuni segala dosa-dosa kami, diberikan keteguhan iman, Islam dan ihsan, sehingga kami dapat menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langgungipun nyuwun pangapunten, kawula akhiri nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.